Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mempresentasikan PPT saya pertemuan 4 dan 5. Sebelum mempresentasi, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmi Aprilita dengan NIM 24042029. Nah, materi yang saya bahas di PPT yaitu yang pertama subjek dan objek hukum, yang kedua peristiwa biasa dan peristiwa hukum, yang ketiga hubungan hukum, cakap, dan kewenangan berhak. Oke, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama membahas subjek dan objek hukum. Nah, pengertian dari subjekti mengatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek hukum di dalam hukum, yaitu orang. Nah, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dengan perkataan lain, yang dapat menjadi subjek hukum adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban. Hak sebagai subjek hukum atau sebagai orang. Nah, selanjutnya disebut juga orang dalam arti yudiris yang merupakan subjek hukum. Nah, subjek hukum adalah pembawa atau pendukung hak kewajiban, disebut juga dalam arti yudiris, yang merupakan subjek hukumnya itu yang pertama ada manusia dan yang kedua badan hukum. Nah, kenapa demikian manusia menjadi subjek hukum? Itu karena manusia mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun menurut hukum sekarang ini setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya. Akan tetapi dalam hukum tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya. Sedangkan yang kedua, badan hukum itu berbeda dengan manusia pribadi. Karena badan hukum adalah entitas yang diciptakan berdasarkan hukum, tidak hidup dan tidak dibubarkan. Sedangkan manusia pribadi adalah makhluk hidup yang dapat menikah, beranak, dan menjadi ahli waris. Selanjutnya, objek hukum itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Dapat dibedakan antaranya yang pertama benda wujud dan tidak berwujud, yang kedua bergerak dan tidak bergerak. Selanjutnya membahas tentang peristiwa dan peristiwa hukum. Kita akan membahas tentang peristiwa biasa terlebih dahulu. Nah, peristiwa biasa itu tanpa konsekuensi hukum disebut dengan peristiwa biasa. Adapun contohnya seperti peristiwa makan makanan dari hasil belanja di pasar. Sedangkan peristiwa hukum itu dapat dikatakan menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Contohnya seperti kelahiran, kematian, jual dan beli, sewa dan menyewa. Selanjutnya pembahasan tentang hubungan hukum. Nah, hubungan hukum ini ada dua subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban dari pihak lain. Contohnya seperti kontrak, perkawinan, dan kewarganegaraan. Selanjutnya bahas tentang cakap dan dalam hukum. Nah, kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap berwenang itu bertindak kecuali mereka diatur dalam undang-undang. Selanjutnya membahas tentang kewenangan berhak. Nah, kewenangan berhak ini sebagai suatu individu atau suatu entitas hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam suatu kehidupan sosial masyarakat yang dianggap sah karena merupakan hakikatnya. Sebagai seseorang, manusia adalah pribadi ataupun sebagai entitas hukum, sedangkan kewenangan yang berhak, yang bertindak. Nah, adapun jenis-jenis wewenang, yang pertama itu wewenang karismatik, yang kedua wewenang legal rasional, yang ketiga wewenang tradisional, yang keempat atribusi, yang kelima delegasi, yang keenam mandat, yang ketujuh peranan pendelegasian wewenang, yang ke-8 tugas dan wewenang DPR.
Saya akan membahas satu persatu dari jenis-jenis wewenang. Yang pertama tadi ada wewenang karismatik. Itu merupakan wewenang yang didasarkan pada karisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang. Kemampuan mana yang diyakini sebagai pembawaan seseorang sejak lahir. Yang kedua yaitu wewenang rasional atau legal, adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum di sini dapat dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Yang ketiga yaitu wewenang tradisional. Itu merupakan wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang. Ciri-ciri dari wewenang sendiri tradisional itu adanya ketentuan tradisional yang mengikat pengusaha yang mempunyai wewenang serta orang-orang lain dalam masyarakat. Nah, yang keempat itu atribusi. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti material. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberian kepada organ tertentu. Nah, yang kelima delegasi, itu adalah pelimpahan kewewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan pejabat pemerintahan yang lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Yang keenam ada mandat. Mandat itu melimpahkan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi ke badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberian mandat. Nah, yang ketujuh itu delegasian, itu wewenang. Konsekuensinya, dari semakin besar organisasi, bila atasan menghadapi banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang, maka ia perlu melakukan delegasi. Pendelegasian juga dilakukan agar pemimpinan dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi. Yang ke-8 itu tugas dan wewenang DPR. Nah, tugas dan wewenang DPR ini ada 3, fungsi legislasi, yang kedua fungsi anggaran, yang ketiga fungsi pengawasan. Nah, contoh fungsi legislasi itu menyusun program legislasi nasional. Yang kedua fungsi anggaran itu memberi persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. Yang ketiga, fungsi pengawasan itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Sampai di sini pembahasan saya. Mohon dan kurangnya sekian dan terima kasih.